Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Sariningsi dengan NIM 250201020404 dan rekan saya. Saya Ardi Surya Triatmaja dengan NIM 250201020405. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester kami tentang analisis kesehatan bank dengan studi kasus bank fiktif yaitu Bank Rakyat Karawang untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perbankan kelas M809 dengan dosen pengampu Bapak Poltak Sitompul BBA MBA. Untuk s- slide selanjutnya adalah identitas bank. BRK merupakan bank yang berfokus pada ekonomi lokal Karawang, khususnya masyarakat, pekerja industri, dan UMKM. Visinya adalah menjadi bank rakyat digital yang dekat, aman, dan tumbuh bersama ekonomi Karawang. Untuk segmen pasar dan penawarannya, yang ada target nasabah yaitu pekerja industri, UMKM dan pedagang, petani dan usaha pangan, serta masyarakat umum, serta memiliki tiga produk inti yaitu bernama Rakyat Tumbuh, Usaha Rakyat, serta aplikasi Karawangku. Untuk slide selanjutnya, manajemen kredit. Dalam penyeluruhan kredit, BRK menekankan kemampuan membayar nasabah, bukan hanya jaminan. Portofolio terbesar sebesar 45% diarahkan kepada UMKM, kemudian pekerja sebesar 30%, serta sektor lainnya sebagai bentuk diversifikasi risiko. Lalu untuk proses kreditnya ada 8 tahap. Yang pertama ada pengajuan, verifikasi, selik OJK, analisis 5C, kemampuan bayar, kredit scoring, persetujuan pencairan, dan monitoring. Monitoring menutup siklus dan menjadi masukan untuk keputusan kredit berikutnya. Untuk analisis 5C, penelitian kelayakan menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Analisis juga diperkuat dengan S-Leak, arus kas, beban utang, serta riwayat transaksi untuk mengurangi risiko gagal bayar. Untuk pencegahan dini melindungi kualitas portofolio, ada slick dan credit scoring, early warning system, lalu monitoring pembayaran, serta diversifikasi kredit. Untuk kredit bermasalah, ada early collection, analisis, restrukturasi selektif, serta recovery. Slide selanjutnya adalah kualitas kredit. Pada 2026, kredit BRK tumbuh 20% menjadi 1,92 triliun rupiah. Meskipun nominal kredit bermasalah sedikit meningkat, risiko NPL justru turun dari 2,70% menjadi 2,30%, sehingga secara risiko kualitas kredit membaik. Untuk laporan keuangannya sendiri, pada tahun 2025 memperoleh 50 miliar, serta pada tahun 2026 memperoleh laba sebesar 66 miliar, sehingga naik sebesar 32%. Pendapatan tumbuh sekitar 19,37%, sedangkan beban bertambah sebanyak 15,70%. Selisih pertumbuhan tersebut memperlebar laba dan memperkuat ekuitasnya. Untuk analisis keuangan, jika dibandingkan dengan indikator lainnya, laba menjadi komponen dengan pertumbuhan tinggi, yaitu 32%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan probabilitas bank pada tahun 2026. Untuk diagnosisnya sendiri, ada kekuatan, aset dan kredit tumbuh, lalu DPK-nya meningkat, ekuitas bertambah, laba naik sebanyak 32%, serta NPL-nya turun menjadi 2,30%. Untuk resikonya, ada nominal kredit bermasalah naik sedikit, lalu pertumbuhan kredit perlu diawasi, konsentrasi pasarnya di Karawang, lalu risiko teknologi dan cyber. Untuk inti pengawasan sendiri, ada pertumbuhan harus diimbangi disiplin risiko dan ketahanan teknologi. Perhitungan NPL, yaitu rasio NPL dihitung dengan membagi kredit bermasalah sebesar 44,16 miliar rupiah dengan total kredit 1,92 triliun.
Hasilnya adalah NPL sebesar 2,30%. Lalu untuk interpretasinya, NPL sebanyak 2,30% masih di bawah ambang 5%. Kesimpulan yang bisa diambil, kualitas kreditnya relatif sehat dan menunjukkan tren yang membaik. Sehingga kesehatan bank tetap dinilai bersama aspek keuangan, risiko, dan tata kelolanya. Selanjutnya adalah transformasi digital. Dalam transformasi digital, BRK memiliki aplikasi Karawangku untuk kebutuhan gajian, usaha, dan aktivitas harian. Layanannya mencakup QRIS, transfer, pembayaran tagihan, tabungan, merchant, hingga pengajuan dan monitoring kredit. Di aplikasi digital sendiri, Kris mendominasi sebanyak 52% transaksi. Karena praktis dan cepat, cocok untuk UMKM, mengurangi kebutuhan uang tunai, serta mudah bagi pekerja dan merchant. Selanjutnya adalah kontribusi digital. Digital banking juga memberikan kontribusi terhadap kinerja BRK. Dengan 185.000 pengguna aktif dan sekitar 3,2 juta transaksi per bulan, layanan digital diperkirakan menghasilkan pendapatan sebesar 15 miliar serta efisiensi biaya 9 miliar per tahun. Untuk risiko digital, ada tiga strategi menjaga layanan digital tetap aman. Yang ada untuk resikonya ada phishing, account takeover, fraud transaksi, kebocoran data, dan sistem downtime. Untuk strategi dari BRK sendiri, yang pertama ada BRK Safe Transaction, lalu UMKM Digital Growth Loop, serta IT Resilience. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, BRK berada dalam kondisi simulasi yang relatif sehat. Kredit tumbuh 20%, DPK 18,68%, ekuitas 21,90%, laba 32%, serta NPL berada pada 2,30%. Jadi, kredit yang berkualitas, kondisi keuangan yang kuat, dan digitalisasi yang aman menjadi dasar bagi bank yang sehat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.